Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Haris Padilla, Suharyanto, Muhammad Banjar Trisna, dan Dedi Redjan kelas 3B non-reguler Banjarmasin. Video presentasi ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah sistem operasi yang berjudul Sistem Berkas. Dalam sistem berkas ini terdapat 5 subpok bahasan, yaitu 1. Berkas, 2. Metode akses, 3. Struktur direktori, 4. Proteksi berkas, dan yang kelima adalah sistem berkas. Baiklah, kita akan masuk ke bagian pertama, yaitu berkas. Pengertian berkas itu sendiri adalah kumpulan informasi terkait yang diberi nama dan direkam pada penyimpanan sekunder, atau dapat juga diartikan sebagai identitas dari data yang disimpan di dalam sistem berkas yang dapat diakses dan diatur oleh pengguna. Sebuah berkas memiliki nama yang unik dalam direktori dan di mana itu berada. Kemudian kita lanjut ke metode akses. Di dalam metode akses terdapat ada 3 cara untuk mengakses informasi pada file, yaitu akses berurutan, akses langsung, dan metode akses lainnya. Pada akses langsung merupakan metode akses paling sederhana. Informasi pada file diproses secara berurutan. Satu rekod diakses setelah rekod yang lain. Metode akses ini berdasarkan metode tab dan disk. File yang bekerja dengan perangkat sequential access dan random access. Kemudian yang kedua adalah akses langsung. File merupakan logic record dengan panjang tetap yang memungkinkan program membaca dan menulis rekod dengan cepat tanpa urutan tertentu. Metode akses langsung berdasarkan model disk dari suatu file. Memungkinkan acak ke sembarang blok file, memungkinkan blok acak tersebut dibaca ataupun ditulis. Kemudian yang ketiga adalah metode akses lain. Metode akses lain ini dibangun berpedoman pada metode direct access. Metode tambahan ini biasanya melibatkan konstruksi indeks untuk file. Indeks seperti indeks pada bagian akhir buku, berisi pointer ke blok-blok tertentu. Untuk menentukan masukan dalam file, pertama dicari indeks, dan kemudian menggunakan pointer untuk mengakses file secara langsung dan menemukan masukan yang tepat. Pembahasan selanjutnya adalah struktur direktori. Untuk struktur direktori sendiri terbagi menjadi 5 macam, yaitu direktori 1 tingkat, direktori 2 tingkat, direktori dengan struktur tree atau pohon, direktori dengan struktur graph acyclic, dan terakhir adalah direktori dengan struktur graph umum. Direktori 1 tingkat. Struktur direktori ini merupakan struktur direktori yang paling sederhana. Semua berkas disimpan dalam direktori yang sama. Direktori 1 tingkat ini memiliki keterbatasan, yaitu bila berkas bertambah banyak atau bila sistem memiliki lebih dari 1 pengguna. Hal ini disebabkan karena tiap berkas harus memiliki nama yang unik. Kemudian yang kedua adalah direktori 2 tingkat. Direktori 2 tingkat membuat direktori yang terpisah untuk setiap pengguna, yang disebut sebagai user file directory. Ketika pengguna login, master directory berkas dipanggil. MFD memiliki indeks berdasarkan nama pengguna dan setiap entry menunjuk kepada UFD pengguna tersebut. Maka pengguna boleh memiliki nama berkas yang sama dengan berkas yang lain. Kemudian yang ketiga adalah direktori dengan struktur tree. Dalam struktur ini, setiap pengguna dapat membuat subdirektori sendiri dan mengorganisasikan berkas-berkasnya. Dalam penggunaan normal, tiap pengguna memiliki apa yang disebut sebagai direktori. Yang keempat adalah direktori dengan struktur graph acyclic. Berbeda seperti struktur tree yang melarang pembagian berkas atau direktori, untuk struktur graph acyclic memperbolehkan direktori untuk berbagi berkas atau subdirektori. Kemudian yang kelima adalah direktori dengan struktur graph umum. Masalah yang timbul dalam penggunaan struktur graph acyclic adalah meyakinkan apakah tidak ada siklus. Bila kita mulai dengan struktur direktori tingkat 2 dan memperbolehkan pengguna untuk membuat subdirektori, maka kita akan mendapatkan struktur direktori tree. Sangat mudah untuk mempertahankan struktur direktori tree. Akan tetapi, bila kita tambahkan sambungan pada direktori dengan struktur tree, maka sifat struktur tree tersebut akan musnah dan akan menghasilkan struktur graph sederhana.
Saya akan menjelaskan proteksi berkas. Yang pertama ada tipe akses pada berkas. Tipe akses pada berkas salah satu cara untuk melindungi berkas dalam komputer kita adalah dengan melakukan pembatasan akses pada berkas tersebut. Sebagai pemilik dari sebuah berkas dapat menentukan operasi apa saja yang dapat dilakukan oleh pengguna lain terhadap berkas tersebut. Contoh tipe berkas ada read, membaca berkas, write menulis berkas, execute meloading berkas ke dalam memori untuk dieksekusi, append menambah informasi ke dalam berkas di akhir berkas, delete menghapus berkas, list mendaftar properti dari sebuah berkas, rename mengganti nama sebuah berkas, copy menduplikasi berkas, edit mengedit sebuah berkas. Yang kedua ada akses list dan group. Hal yang paling umum dalam proteksi adalah membuat akses tergantung pada identitas pengguna yang bersangkutan. Implementasi dari akses ini adalah dengan membuat daftar akses yang berisi keterangan setiap pengguna dan keterangan akses berkas dari pengguna yang bersangkutan. Ada 3 kategori pengelompokan, yaitu owner, yaitu yang membuat berkas, group, sekelompok pengguna yang memiliki akses yang sama terhadap sebuah berkas atau men-share sebuah berkas, universe, seluruh pengguna yang terdapat dalam sistem komputer. Yang ketiga ada sistem proteksi yang lain. Sistem proteksi yang lain yang lazim digunakan pada sistem komputer selain di atas adalah dengan menggunakan password atau kata sandi. Pada setiap berkas dengan sistem ini, pengguna yang tidak mengetahui password tidak dapat melakukan akses terhadap berkas tersebut. Kekurangan dari password adalah harus diingat setiap kali ingin mengakses ke dalam berkas. Yang kedua, harus dilakukan penggantian password rutin agar aman. Yang ketiga, jika hanya satu password yang digunakan, maka apabila terjadi kebocoran password, akan menjadi malapetaka bagi pengguna yang bersangkutan. Sekian dari saya. Baik, untuk materi yang terakhir adalah sistem berkas. Sistem berkas terdiri dari 2 kata, yaitu sistem dan berkas. Sistem adalah sekelompok elemen dan prosedur yang saling berhubungan dan saling bekerja sama dalam pencapaian suatu tujuan tertentu. Lalu berkas adalah kumpulan informasi berkait yang diberi nama dan direkam pada penyimpanan sekunder atau secondary storage. Maka dapat disimpulkan, sistem berkas adalah suatu sistem untuk mengetahui bagaimana cara menyimpan data dari file tertentu dan organisasi file yang digunakan. Lalu, ada banyak beragam tipe informasi yang dapat disimpan dalam berkas. Hal ini disebabkan oleh struktur tertentu yang dimiliki oleh berkas, sesuai dengan tipenya masing-masing. Contohnya yang pertama adalah text file, yaitu urutan karakter yang disusun ke dalam baris-baris. Yang kedua adalah source file, yaitu urutan subrutin dan fungsi yang nantinya akan dideklarasikan. Yang ketiga adalah object file, yaitu urutan byte yang diatur ke dalam blok-blok yang dikenali oleh linker dari sistem. Dan yang keempat adalah executable file, yaitu rangkaian kode section yang dapat dibawa loader ke dalam memori dan dieksekusi. Baik, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.